Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan ma jaa fi tadayyur. Bab apa yang datang yang menjelaskan tentang hukum tadayyur. Jadi dijelaskan tentang hukum tatayyur ini termasuk daripada kesyirikan dan melemahkan tauhid. Tatayyur yaitu adalah perbuatan seseorang melakukan tiarah, melakukan tiarah. Wa huwa tasya'um bituyur, yaitu menganggap sial dengan burung. Jadi asal katanya sebenarnya dari kata para yatiru tayran. Tayran itu artinya burung. Para yatiru artinya terbang. Terbang ya, terbang. Yang terbang itu umumnya burung. Pesawat terbang disebut dengan tayyarah. Tetapi kemudian menjadi istilah umum. Istilah umum untuk keyakinan tentang kesialan. Wa huwa tasya'um bituyur, yaitu orang memiliki keyakinan akan munculnya kesialan dengan burung. Misalnya burung gagak, tanda akan ada kematian, burung buntel mori misalnya zaman dulu itu juga tanda kematian ya. Ini burung ya, ataupun kupu-kupu ya, kupu dayoh mau datang tamu, ciblek mau dapat duit misalnya. Nah, ini masuk dalam kategori tatayyur ya. Wa huwa tasya'um bituyur, yaitu menganggap sial dengan sebab burung. Wal asma, dan juga nama-nama. Misalnya orang ini namanya Dermawan. Dermawan Sentosa misalnya. Tapi sering tabrakan. Sering jatuh. Akhirnya diganti nama menjadi Slamet, Surip. Ya. Karena menganggap nama Dermawan Sentosa ini sial. Ya. Ini nama. Ya. Nama. Atau juga misalnya lewati satu tempat, kita nggak boleh menyebut nama tertentu. Misalnya harimau. Jadi kita tidak boleh bilang harimau tatkala di hutan. Bilangnya mbae. Ke apa mbae orana. Gitu. Atau yang lainnya, ini yang bertalian dengan nama. Wal alfaz, dan juga lafaz-lafaz. Wal buqa. Ya, buqa lafaz ya, sebenarnya contohnya sangat banyak. Buqa dan tempat-tempat. Ya, ini gatel nih tempat ini. Akhirnya dijual murah. Ya. Murah ini. Tempat ini dianggap sial. Hangat ini. Wa ghairiha,
dan yang lainnya. Lainnya itu ya apa saja yang muncul yang menimbulkan satu keyakinan sial. Seperti weton. Kowe gemen pas wetone iki lagi panas-panas dadi kowe dadi bocah kaya iku ya pas karo wetone, bajuk banget kayak gitu. Ya. Napa? Ngembari ramane karo mbae, jan pas banget. Mbae kaya kowe, ramane kaya kowe pas banget karo wetone. Nah, ini yang lain pokoknya segala sesuatu ya, apa saja. Karena di dalam kehidupan ini dari segala sesuatu itu telah ditentukan dengan qada dan qadar Allah. Sehingga tidak ada yang muncul kesialan ataupun keuntungan hanya dengan hal-hal semacam itu. Itu tidak ada. Fanaha syari' 'ani tatayyur wa dhammul mutatayyirin. Maka Allah syari' itu Allah melarang dari melakukan tatayyur. Wa dhammul mutatayyirin, dan mencela orang yang melakukan tatayyur. Celaan dari Allah tentunya berbeda dengan celaan makhluk dari makhluk. Celaan dari Allah bisa jadi diusir oleh Allah dari rahmatnya. Padahal tidak ada yang ada di manapun kecuali kepunyaan Allah. Nah, kalau Allah usir mau di mana coba? Nah, dicela orang yang melakukan mutatayyirin. Kalau hari Rebo misalnya, kamu jangan ke pantai apalagi pakai baju hijau. Ini kalau bikin rumah, kalau nggak dikasih bendera, nggak dikasih pisang, nggak dikasih pari, jewawut, wah ini rumahmu nggak bagus ini, panas ini nanti, sial ini. Jadi keyakinan-keyakinan itu banyak sekali. Dan itu bukan hanya di negeri ini ya, di seluruh penjuru dunia. Ya. Di seluruh penjuru dunia, di mana tidak mengenal tauhid, di situ masuk. Di mana mengenal tauhid, keyakinan itu keluar. Jadi kalau kemasukan tauhid, keyakinan batilnya keluar. Kalau nggak kemasukan tauhid, keyakinan batilnya masuk. Dimanapun ya. Dan yang demikian ini tidak bertalian dengan kecerdasan seseorang terhadap ilmu pengetahuan ataupun teknologi, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ya. Kalau orang yang cerdas, memiliki kemampuan teknologi, memiliki kemampuan pengetahuan, tapi tidak memiliki tauhid, masuk juga ya hal-hal yang merusak keyakinan. Fana syari' 'ani tatayyur wa dhammul mutatayyirin. Wa kana yuhibbul fa'la wa yakrahu tiyarah. Dan Allah SWT mencintai al-fa'la. Al-fa'la itu optimisme. Ya, wa yakrahu at-tiyarah, dan membenci at-tiyarah. Jadi tiyarah ini sebenarnya bentuk daripada kelemahan, baik kelemahan iman, kelemahan tekad, kelemahan jiwa, kelemahan ya semuanya lah. Ya, penelitian, percobaan, ya, lemah sehingga muncul keyakinan-keyakinan yang merusak. Sedangkan Allah SWT mencintai al-fa'l, keberuntungan. Wal farqu bainahuma, sedangkan perbedaan antara keduanya, annal fa'la al-hasan la yadkhul bi aqidatil insan. Perbedaan di antara tatayyur dan fa'al, sesungguhnya al-fa'l al-hasan la yadkhul bi aqidatil insan, tidak masuk kepada akidah seseorang. Wala bi aqlihi, tidak pula dengan akalnya. Wala fi ta'liqul qalbi bi ghairillah, dan di situ tidak ada ta'liq, yaitu ketergantungan hati bi ghairillah kepada selain Allah. Jadi ini tidak merusak akidah. Tidak merusak akidah. Dan juga tidak merusak akalnya.
dan tidak ada hubungannya keterkaitan dengan selain Allah. Optimis, ya. Optimis ini kelihatannya mudah tapi sulit. Walaupun kalau kita cermati kata-kata optimis ini hendaknya tetap ditambahi insya Allah. Kamu pasti bisa, insya Allah. Kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa, insya Allah. Nah ini sering kata-kata insya Allahnya lupa. Kemudian juga ada hal yang kadang juga nggak mesti benar. Kalau mereka bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kalau mereka bisa, kamu pasti bisa. Pada perkara yang diharapkan dia bisa bangkit, belum tentu kalau ini mengerjakan apa yang dia kerjakan sama-sama manfaat baiknya. Karena setiap orang punya keunikan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi nggak mesti apa yang orang lain bisa kita harus bisa, nggak harus. Yang penting kita bahagia, ya, bahagia. Wong jarene urip ya setitae lah. Ya, setitae. Ujung-ujungnya wong ya aja gue lah. Ujung-ujungnya. Bukan melemahkan, cuman ini menjaga tauhid dan menjaga eksistensi yang Allah berikan pada diri kita masing-masing. Karena manusia yang banyak ini nggak ada yang sama. Ya, dari tabiatnya, kecenderungannya, perasaannya, cara ngadepi masalahnya, ya, sikapnya itu nggak ada yang sama. Jadi lebih mengarah kepada memaksimalkan pada diri sendiri, ya, dan bertawakal kepada Allah SWT. Tapi yang namanya manusia biasanya begitu, ya, kalau sedang memberikan fa'al, ya, motivasi, memberikan tasji' supaya berani. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Fihi minal maslahah, dalam fa'al ini adanya maslahah, an-nasyad, semangat, was-surur, dan bahagia, wa taqwiyatun nafsi ala talibin nafi'ah, dan menguatkan jiwa untuk meraih perkara yang manfaat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini terasa biasa pada perkara-perkara yang biasa, tapi terasa menjadi kekuatan iman dan keutamaannya pada perkara yang di situ dia teruji. Seperti misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Hajar di satu tempat, nggak ada apapun, bidan nggak ada, rest area nggak ada, bakul makanan nggak ada, tempatnya panas. Dengan bayinya baru melahirkan, ya, buang tali pusarnya di mana, hari-harinya di mana, pentingnya nang endi, minyak kayu putih nang dia, kan, minyak telone ke priwe, ya kan, nggak ada itu. Diperintahkan ditinggalkan. Maka di sini kekuatan keyakinan menjadi, ya, sebab terangkatnya derajat yang besar. Nah, ini beda. Ini menunjukkan fa'al yang kuat. Ya, seperti misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala sudah butuh anak, sekian lama nggak punya anak, akhirnya Allah berikan anak. Anaknya itu menyenangkannya. Dari kecil tambah besar terus mulai kuat, mulai pandai, akhirnya bisa membantu, bisa menemani orang tua, dibantu anak, didampingi anak, kekuatannya tambah merasa penuh. Tiba-tiba Allah perintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini kalau bukan dengan fa'al yang kuat, maka akhirnya tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Nah, disinilah fa'al itu menjadi sebab seseorang sampai pada derajatnya, ya, sampai pada apa? Derajatnya. Dengan fa'al, nah, dia sampai pada derajatnya. Makanya, ya, kalau kita lihat Uwais Al-Qarni, ya, menggendong ibunya, ya, dari Qarn Yaman sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, ya, dan seterusnya, melempar jumrah, mabit, wukuf. Padahal misalnya di sini ada seorang pemuda, ibunya kena stroke, suruh bawa, ya, dari sini sampai
pasar Progondo nyari kangkung misalnya, nggak ketemu muter sampai 2 kali, lah baik geletak sampai tinggal. Ya kan? Itu perasaannya udah macam-macam, yang malu, yang ngerepotin dan seterusnya. Lah ini menunjukkan lemahnya fa'al. Lemahnya apa? Fa'al. Maka kita mohon kepada Allah fa'al yang ada pada kita itu tumbuh. Karena kita biasanya akan menjumpai hal-hal yang demikian itu. Merawat orang tua yang sudah berak di situ, kencing di situ, ya, hidup enggak, mati enggak. Ya Allah, banyak yang akhirnya enggak sabar, wis kirim bae mang panti compo. Nah, ini dia kehilangan pahala yang besar di sini. Memang repot, memang macam-macam. Tapi ini itulah tadi al-fa'al. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa sifatu dzalika ay ya'zimal 'abdu 'ala safarin. Gambarannya ya adanya tatoyur. Ini kalau dibaca agak panjang ya, tapi ya enggak apa-apa lah. Wa sifatu dzalika ay ya'zimal 'abdu 'ala safarin. Misalnya seseorang telah bertekad untuk melakukan perjalanan, au zawajin atau nikah, au aqdin minal uqud atau melakukan transaksi dari transaksi-transaksi, au ala halatin minal ahwal atau dia dalam satu keadaan dari keadaan-keadaan yang ada, al muhimmah yang penting, tsumma yara fitilkal hal, kemudian dia melihat pada keadaan tersebut mayasurruhu, apa yang menyenangkannya, au yasmau kalaman atau dia mendengar ucapan yang ya, yasurruhu menyenangkannya. Ya, jadi ini gambaran tentang fa'al tadi. Misalnya dia mau melakukan satu perkara yang baik, kemudian dia melihat sesuatu yang menyenangkan atau mendapatkan dorongan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Fa'al. Di sini contohkan misal ya Rashid. Hei orang yang jitu misalnya. Padahal kita lagi mau melakukan sesuatu, orang memandang jitu kamu pas banget kamu. Nah, ini tambah semangat. Dorongan-dorongan. Ya. Atau misalnya salim, ya salim. Misalnya ada orang mau jatuh, ternyata bisa selamat. Ya, bahasa Arabnya dikatakan ya salim. Atau ghanim, orang yang beruntung. Ya. Orang yang ya mendapatkan ghanim itu ghanimah, keberuntungan. Kemudian dia bertafaul, maka bertambah keinginannya untuk mendapatkan perkara-perkara yang dia niatkan tadi. Fahadha kullu khairun wa atharu khairun, maka ini semuanya baik dan dampaknya baik. Walaysa fihi minal mahadhir syai'un, dan pada perkara ini tidak ada larangannya sedikit pun. Ya, jadi ini untuk ya, membedakan antara fa'al dan tiarah. Wa amma tiarah fa innahu idza azima ala fi'li dzalika minal umur an-nafi'ah fid din aw fid dunya. Adapun tiarah, sesungguhnya dia apabila bertekad untuk mengerjakan sesuatu dari perkara yang bermanfaat di dalam agama ataupun dunia. Jadi tiarah ini bisa menjadi pengganggu atau penghalang bagi mereka yang ingin melakukan perkara yang bermanfaat baik dunia ataupun akhirat, baik agama maupun dunia. Fayara aw yasma' ma yakrahu, kemudian dia melihat dan mendengar apa yang menyusahkan dirinya. Athara fi qalbi ahadun amrayn, kemudian dia melihat dampak yang lebih besar di dalam hatinya dari dua perkara. Ahaduma a'dhamu minal akhar, salah satu di antara keduanya lebih besar bagi dibandingkan yang lainnya. Ya. Jadi intinya kalau di sini dijelaskan sebagaimana yang sudah kita bahas. Jadi kalau tiara tadi ya misalnya orang mau nikah, misal ternyata bapaknya misalnya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Akhirnya dia ya diarahkan, kalau kamu terpaksa harus menikah ya harus menikah di hadapan jenazah bapakmu misalnya. Ya. Mau menikah,
ternyata calon istri atau suaminya itu cuma beda jalan. Ini kalau kamu terus ini bisa ya terjadi perkara ini karena cuman satu jalan kayak gini. Ya. Lah kalau misalnya dia itu lemah, maka akhirnya dia tidak jadi menikah. Kalau dia kuat, jadi menikah. Lah ini namanya tiarah. Sehingga pada perkara-perkara yang demikian ini harus dibuang. Ya, mitos ya. Mitos, tapi secara definisi itu mitos. Tapi secara kenyataan sebenarnya itu keyakinan yang salah. Jadi keyakinan yang salah disebut dengan mitos, tapi itu yang mereka yakini. Sehingga di negeri kita ini yang namanya kalau lagi musim kondangan itu serempak. Karena berdasarkan petung hari untung gitu. Padahal kalau mau menghitung petung itu ya kembali kepada kelonggaran rezeki kita, kesehatan kita, peluang waktu kita, keadaan kita begitu. Nggak harus berdasarkan waktu yang bisa jadi kita susah. Kemudian kita memaksakan diri di waktu itu karena secara petung ini hitungannya bagus, pas. Akhirnya banyak yang mengeluh, ya. Arep mangkat kondangan duit ora ana, ya kan? Orang mangkat kondangan isin, arep diisi duit abot, ora isi duit kepriwe. Akhirnya ada juga yang amplopnya kosong gitu kan, macam-macam gitu ya. Jadi serba bingung karena di waktu yang sama harusnya di hari mana aja lah, di saat kita posisinya memungkinkan, longgar, sehat, ada pulang udah ya, karena seluruh hari itu adalah apa? Baik ya, baik dan bisa untuk berbuat baik. Nah ini memang masalah surah ya, ini surah itu tanggal 10 bulan Muharram. Ya memang ada kesyirikan-kesyirikan di situ. Ya, penyimpan-penyimpan di situ. Memang bulan Muharram ini adalah bulan yang utama setelah Ramadan. Jadi afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahi Muharram alladzi tad'unahu syahrullah ya. Alladzi tad'unahu Muharram. Seutama-utama puasa adalah puasa Ramadan ya. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Syahrullah, di bulan Allah. Jadi di sini ada penyandaran ya. Bulan Allah ya, bulannya Allah. Padahal bulan-bulannya ini tidak disandarkan kepada Allah. Misalnya Ramadan tidak disebut dengan Syahrullah. Ya, Rajab tidak disebut dengan Syahrullah. Ya, Sya'ban tidak disebut dengan apa? Syahrullah. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya tidak disebut dengan Syahrullah, tapi Muharram disebut dengan apa? Syahrullah. Sehingga ini menjadi tasyrif, pemuliaan Allah kepada bulan alladzi tad'unahum yang kalian sebut dengan Muharram. Kan ada Baitullah Mekah, ya kan? Itu sebagai pemuliaan. Ada Naqatullah, ontanya Allah, yaitu onta yang miliknya Nabi Saleh. Bulan Muharram mulia dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Kemudian menyusup di sini ya, tanggal 10-nya disebut dengan apa? Asyura. Kemudian berubah menjadi apa? Suran. Masak keris, ganti baju, panganan, silaturahmi, ngadem, manas dan sebagainya. Kenapa? Lah ini kemana? Lah ini disusupkan, ya, disusupkan perkara yang ada dalilnya dan ada tuntunannya, kemudian disusupkan perkara-perkara yang batil. Ya, kayak malam takbiran. Kaum muslimin lagi takbiran, orang-orang yang nggak puasa, orang-orang yang nggak melakukan ibadah pun merayakan kebahagiaan di malam takbiran dengan maksiat, dengan minum miras dan seterusnya. Ya, ini dia nggak takbiran tapi minum miras di malam takbiran. Ini sama, kesyirikan dimasukkan pula. Ya, jadi ikut-ikutan senang. Ya, di Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Ya, aslinya bulan Muharram tapi akhirnya terkenal dengan Suran.
Ya, tanggal 1 Muharram disebut malam 1 Suro. Malam 1 Suro. Biasanya kegiatannya apa malam 1 Suro? Nilai wedus ya. Terus nang segara. Tempat saya ditarikin itu Pak, iuran untuk potong kambing, iuran itu gimana? Ya, itu termasuk perkara yang bid'ah sebenarnya. Yaitu akhirnya ada kurban kayak gitu, motong kambing gitu. Itu iya nggak mau, jangan iya. Itu memang pengaruh dari yang lainnya. Jadi menyusup gitu ya. Jadi bulan Muharram ini memang bulan yang dulu ya Allah selamatkan Musa. Jadi bulan yang memang di situ banyak utamaannya. Nah, kemudian orang mengsakralkan bulan tersebut dengan kejahilan. Harusnya di bulan itu memperbanyak apa? Puasa. Memperbanyak puasa. Kalau enggak ya puasa Tasu'a dan Asyura. Tapi secara umum memperbanyak puasa di situ. Dan kemudian menjaga dari kezaliman. Jadi kezaliman di bulan haram, keharamannya lebih besar dibandingkan bulan-bulan di selain bulan haram. Lah Muharram ini masuk dalam bagian bulan haram. Ilhadirun azani wa azakumullah. Tadi sebagai pengantar, ini tulisannya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di tentang masalah tiarah. Kita sekarang baca dalil-dalilnya. Dalil-dalil tentang masalah tiarah. Jadi tiarah ini intinya adanya keyakinan sial terhadap apa saja. Nah, sedangkan tidak ada kesialan kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan tidak ada kebaikan kecuali apa yang Allah takdirkan. Sehingga yang harus ada pada manusia itu fa'al. Misalnya ya setelah diteliti, misalnya ya perlengkapannya siap, persiapannya sudah siap, kondisinya ya siap, segala sesuatunya siap, sudah tawakal. Ya, tawakal. Misalnya ada hujan, ada badai, ada apapun, padahal waktunya sudah ditentukan. Ini hari H, jam T ya. Ini berangkat misalnya untuk menaklukkan Konstantinopel misalnya, ya. Muhammad Sultan Al-Fatih. Wah, ini harus berangkat. Nah, ini hal-hal yang demikian ini terasa besar kalau ya ada pada orang-orang yang besar. Ya, contoh misalnya ya itu tadi Muhammad Sultan Al-Fatih kan juga Masya Allah ya. Demikian juga pada pasukannya Umar bin Khattab. Pasukan Umar bin Khattab waktu itu dalam pertempuran yang sudah berjalan itu pasukan Umar bin Khattab yang meninggal itu 25.000. Padahal orang punya pasukan 1.000 mati 10 itu sudah mentalnya sudah berat sekali, ini 25.000. Lah, dalam satu pertempuran lagi itu ada sekitar 25.000 pasukan dikirimkan lagi ya. Harus menghancurkan pasukan Persia. Nah, cuman pasukan Persia ini berada di balik sungai. Sudah sungainya lebar dalam. Tapi ini harus tempur. Kalau nggak tempur nggak mungkin gitu. Berarti sungai ini sebagai penghalang untuk keamanan mereka. Nah, maka karena sudah ditentukan waktunya dan segala sesuatunya Umar bin Khattab, pasukan Umar bin Khattab itu yang dikirim Umar bin Khattab ke sana ke Persia, ya pemimpinnya mengatakan, adakah di antara kalian yang bermaksiat tadi malam? Nggak ada. Apakah kalian semua berdoa? Berdoa. Sudah, kita jalan. Akhirnya pakai kuda melewati apa? Sungai dan tidak tenggelam. Nah, ini namanya apa? Fa'al. Fa'al itu optimisme. Ya, dengan ketakwaan tinggi kemudian Allah SWT tunjukkan. Makanya ya, ini penting. Makanya orang itu kalau zaman dulu misalnya orang mau melakukan sesuatu, maka dia katakan adalah bismillah aja. Harus melangkah ini. Nah, ini namanya apa? Al-fa'al. Lawannya tiarah. Sehingga di sini jiwa menjadi kuat ya, dan amalan menjadi terwujud. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 131.
Ala innama dha'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman, ala innama dha'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di sisi Allah. Jadi mereka mau sial nggak sial itu kan rahasia. Rahasia. Yang tahu adalah Allah, yang menentukan adalah Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kadang kita memperhatikan ya, orang-orang dari negeri-negeri musyrik itu kaya-kaya. Ya, dari negeri-negeri apa? Musyrik. Jepang, Cina dan konco-konconya. Jadi mereka menguatkan diri dengan apa? Dengan syirik. Menguatkan diri dengan apa? Syirik. Maksudnya ya kan? Ya. Atau juga pedagang lah, bukan Cina, bukan manapun ya kan? Esuk-esuk payu. Laris kayak nggak tular sebagainya gitu. Masih banyak lagi hal-hal yang demikian ini. Ini sebenarnya menunjukkan lemahnya tawakal kepada Allah. Bagi kaum mukminin juga ngalamin begitu. Ya doa kepada Allah, minta dikuatkan. Ya. Nah mereka butuh penguat ya kepada selain Allah. Makanya ada rela rendem di zaman dulu di Pandan Kuning Petanahan, datang ke Gunung Kawi, ya, Serandil, melakukan ini dan itu untuk keberuntungan mereka. Sebenarnya Allah nggak meminta itu semuanya. Ngapain kamu rendem-rendem tahajud aja, kenapa sih? Ngapain kamu motong-motong kepala kambing, kepala sapi, kepalanya dibuang? Kamu nyembelih ayam makan sendiri sehingga kamu enak, nggak apa-apa kok. Cuman kelemahannya ini pada mentalnya. Sehingga tatkala kita butuh kekuatan mental, kuatkanlah tauhid. Kalau mereka memang karena nggak belajar tauhid, akhirnya memang khusyuk, khudu di hadapan leluhur mereka yang telah mati atau di tempat-tempat yang angker gitu. Sehingga sebenarnya yang melatar belakangi mereka itu jadi sukses itu bukan karena epet-epetnya ini gitu loh. Ini nggak ada hubungannya, nyembelih kepala sapi juga ada hubungannya, tapi tekad mereka untuk jualan gitu. Jadi mereka merasa berenergi tatkala epet-epet tadi. Habis itu epet-epet insyaallah engkau payu gitu loh. Harusnya saya udah doa moga payu, belum payu ya cari caranya bagaimana biar payu gitu. Yang berbahaya itu kelemahan jiwa ini di sini. Padahal contoh dari pendahulu orang-orang yang beriman itu sudah melawan tentang kelemahan-kelemahan jiwa. Karena di sana ada prinsip la dhayya'anallah. Allah tidak akan menyanyiakan. Jadi yakin Allah tidak akan menyanyiakan. Makanya sering terjadi pada manusia, orang tua istilahnya itu ngeleb. Udah pernah dengar ngeleb? Mboten ngertos nggih ngeleb nggih. Kalau ngelop napa ngelop? Oh. Ngelap itu artinya semacam kayak don ya, terpuruk. Duwe anak 5 misalnya. Urungana sing mentas, tesimbangan biaya kabeh, kiye kayane nek mantu bisa urutan nggih. Duite urungana, omahe bocor. Ya, usahanya lagi sepi, ngedrop itu. Itu bahasa Jawanya apa? Ngelap. Ini kalau nggak kuat imannya jadi berabe. Makanya coba ya, ini sebenarnya gambaran kelemahan jiwa, kelemahan iman ya. Orang kalau bisnis ya kan, modal 100 juta udah gede. Tapi kalau dia baba nih, anakmu kepengin sekolah perwira, bayarnya 250 juta. Itu kadang keluar. Masya Allah. Nanti sudah sekolah nanti bayar lagi 300 juta. Keluar ya Allah. Mbok ya duitnya nggo usaha baik gitu. Nggak modal. Kenapa? Karena lah usahakan ora mesti gitu loh. Ngerge kan mesti gitu loh. Kayak gitu. Jadi intinya kelemahan. Maka di sini pendidikan tauhid
Ini menjadi ya tulang punggung jiwa manusia yang lebih kuat. Karena memang ngadepi dunia ini berat. Ya, ngadepi dunia ini apa? Berat. Kalau lagi rezekinya banyak, kowe jeneng ora salat lah, mau ngapa salat? Kowe jeneng ora ndonga lah, mau ngapa ndonga? Orang ngaji lah, mau ngapa ngaji? Nyong ora salat, ora ndonga, ora ngaji, lancar. Lah kowe sing salat, sing ngaji seret, nggo ngapa? Tapi kalau misalnya lagi seret gitu loh, putus asa. Jadi kalau lagi banyak sombong, kalau lagi seret putus asa. Wong sing haram be angel kok. Nah, aja mending sing halal. Nyong wis karo dukun wis, karo jimat wis, karo mantra wis, karo ke wis. Tes iki kiye lah siki kok sing tak karo pelagaran iku terus ora pulih rezeki kang ngendi? Ki sing haram sing syirik be angel, ora kaya kuwi arep kepriwe. Ya. Ini ya Allah, kalau banyak ya begitu ya akroman. Ya Allah akan muliakan kami. Tapi kalau sedang sedikit ahanan. Jadi menghinakan kami. Ini manusia ini. Ya, berarti sebenarnya manusia itu memang butuh pendidikan apa? Tauhid. Kita lanjutkan lagi hadir azani wa azakumullah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 19. Yunus apa Yasin ini? Yasin. Allah SWT berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu ya, mereka mengatakan ta'irukum, kesialan kalian bersama kalian. Ya, jadi sebenarnya kesialan mereka itu di sisi Allah. Jadi kalau memang Allah takdirkan dak sial, selamat. Ya seperti perhitungan manusia, kalau disembelih kan mati, ya kan? Disembelih mati apa hidup? Ya disembelih dalam artian untuk dibunuh, matilah. Tapi secepat kilat, mungkin lebih cepat daripada kilat, ternyata yang disembelih ini sudah diganti dengan apa? Kibas. Kambing apa? Kambing kibas, ya. Nah, ini secepat kilat tuh, bayangkan. Seperti misalnya orang sudah putus asa, merasa nggak mungkin berbuat sesuatu, ternyata setelah dia bangun, perkara yang dia takutkan hilang semuanya. Nah, ini hal-hal yang Allah yang menentukan. Makanya kekuatan iman ini menyebabkan tertolaknya kemudaratan. Jadi mudarat itu sebenarnya asbabnya itu dari kelemahan iman. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, akhrajahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penularan penyakit. Wala tiyarata, dan tidak ada kesialan. Wala hamata, dan tidak ada, hamah itu bahasa kitanya itu burung hantu. Tidak ada burung hantu. Wala safara, dan tidak ada bulan safar. Akhrajahu. Maksudnya tidak ada penularan penyakit terjadi begitu saja. Jadi kalau sudah pakai segala sesuatu yang berdasarkan penelitian, berdasarkan bahan dan sebagainya ini aman dari serangan penyakit, ya sudah tawakal. Ya. Tawakal, karena memang penularan penyakit ini dengan qada dan qadar Allah, bukan terjadi dengan sendirinya, itu bukan. Lah manusia diberi ya sesuatu untuk memahami bahwasanya ini bisa tertolak nih, misalnya dengan obat ini, dengan pakaian ini, dengan jamu-jamu ini, begitu. Nah kadang orang takut, ya, dan nanti saya ketular tanpa adanya sebab. Ini enggak ada, tidak ada penularan penyakit. Ya, mungkin zaman dulu disilakan dengan pagebluk. Ya, dengan pagebluk. Nah. Kemudian juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata, dan tidak ada kesialan. Sialan. Ya, misalnya ini anak ini karena dulu ya dilahirkan di
misal gitu ya, di tempat sampah gitu ya, pasti anak ini sial gitu. Nggak mesti. Bisa jadi yang terlahir di rumah sakit malah sial gitu. Ya namanya kondisi manusia kan nggak mesti, mungkin lagi suasana kacau dan sebagainya, akhirnya pas bersembunyi di tempat sampah kemudian bayinya lahir gitu. Kemudian disandarkan pada perkara tersebut ini sebagai kesialan, itu nggak boleh. Ya, dicari sebabnya kenapa kok belum beruntung. Jadi bukan kepada penyandaran kesialan terjadi begitu saja. Wala hamah, dan juga tidak ada hamah tadi, burung hantu. Nah, biasanya kalau ada burung hantu akan muncul semacam ini. Itu dinafikan. Jadi munculnya sesuatu tadi bukan karena burung hantu, memang ada sebabnya dengan qada dan qadar Allah. Wala safara, dan tidak ada kesialan semata-mata di bulan Safar. Ya, bulan apa? Safar. Ini juga menunjukkan penanggalan hari baik bukan hanya terjadi di negeri kita. Pada masa jahiliyah pun mereka sudah melihat adanya hari baik dan hari sial. Nah, Safar ini kan hari sial. Ya, Safar. Kalau di negeri kita ini hari sial ada yang bilang hari Rebo. Ya, hari Rebo. Kalau Rebo ya sial. Apa? Nah, Rebo Wekasan. Nek malam Jemuah ya Kliwon. Ya, angker. Ya. Makanya kalau antum coba ya naik bis pas malam Jumat Kliwon, itu bisnya sepi. Saya pernah loh malam Jumat Kliwon betul-betul naik bis dari Magelang, itu nggak ada penumpangnya. Saya heran kenapa ini? Oh, Jumat Kliwon. Ya, kalau nabrak kucing sial gitu ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya nabrak kucing. Ya, kalau istilahnya masak ikan lumba-lumba sial gitu. Karena ikan lumba-lumba ini katanya sahabatnya manusia, sehingga jangan dimasak, jangan ditangkap gitu. Karena dia akan menolong manusia gitu. Jadi kalau ada orang tenggelam yang menolong lumba-lumba. Lah akhirnya orang mentakzimkan lumba-lumba, padahal lumba-lumba tetap ikan. Ya halal. Lah adapun lumba-lumba seperti itu punya tabiat seperti itu dari kasih sayang Allah SWT. Dari kasih sayang Allah SWT kepada hambanya yang mungkin tersesat di lautan dan seterusnya, ada ikan lumba-lumba dengan kehendak Allah. Jadi takzimnya kepada Allah, bukan kepada ikan lumba-lumba ini. Kalau yang sudah pernah berlayar, ngobrol-ngobrol sama para pelayar, ya, mereka akan menghormati ikan lumba-lumba. Ya, karena lumba-lumba itu katanya nolong, ya nolong orang. Oke, tanpa emas. Banyaklah pokoknya ya lumba-lumba. Jadi bukan itunya, tetap kembalinya kepada siapa? Allah. Dan ternyata keyakinan semacam ini sangat kuat, ya, sangat kuat sekali. Begitulah hadirin azza wa azakumullah. Zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala ghula, dan tidak ada nau itu bintang, horoskop, ya, yang semisalnya ya feng shui dan sebagainya, atau rasi bintang ini rasi bintang itu. Ya, ini mau hujan, ini terang, ini mau terjadi El Nino dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau berdasarkan penelitian dan sebagainya, bukan hanya berdasarkan ilmu titen, nggak apa-apa. Tapi tatkala berdasarkan penelitian pun itu tidak bisa diyakini 100%. Ya, ini berdasarkan penelitian pada posisi ini akan berdampak ini dan sebagainya. Karena dalam keadaan tertentu Allah tidak berlakukan hukum yang Allah berikan pada makhluknya. Contoh, hukum api panas. Secara umum hukum api panas, tapi dalam keadaan tertentu Allah takdirkan api itu tidak panas. Contohnya pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kalau pemutlakan semacam itu tidak bisa. Nah, nggak bisa. Adapun kemudian semata-mata karena seperti itu, misalnya letak bintang, kondisi bintang, tata surya, kemudian mempengaruhi nasib, mempengaruhi macam-macam, nah ini syirik, nggak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan la nau'a, tidak ada bintang. Berarti ya masalah bintang harus ditepis dari diri kita ya. Rasi bintang Scorpio, Gemini, Cancer,
Sagittarius, Scorpio. Tapi sekarang udah jarang ya anak-anak sekarang. Jarang ya, itu zamannya Pak Kasmin ya Pak Kasmin. Seneng banget sing pertama ngerdeleng koran, sing deleng mesti ramalan bintang Anda. Dideleng asmara. Oh iya pas banget gitu. Keuangan, jualan. Dening pas temen ya gitu. Ya mereka yang itu kan juga kan berusaha ngepas dan kurang lebih lah. Namanya manusia kan ada siang, ada malam, ada bahagia, ada sedih gitu. Ada berhasil, ada apa gitu. Kan ngepas kurang lebih kayak gitu. Oh pas temen ya gitu. Tatkala pas temen di sini, ini dia menunjukkan percaya kepada ramalan dan itu nggak boleh. Tetap tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Dan sebenarnya inilah yang menyebabkan kemudian baik Persia dan Romawi bisa ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka masih memiliki keyakinan ini. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya tidak meyakini gitu. Ada sedikit kisah ya, walaupun kisah jahiliyah ya, kisah jahiliyah. Jadi dulu Genghis Khan ya, tatkala dia mulai mau menjadi seorang yang bisa menaklukkan klan yang ada di Cina sana, Genghis Khan itu paham keyakinan masyarakat Cina di antara Tuhan mereka adalah petir. Sehingga kalau ada petir mereka masuk ke gua gitu. Lah akhirnya ini dilihat sebagai satu kelemahan. Oh ini kalau ada petir justru nyerang ini. Karena mereka lagi sembunyi nih, lengah ini. Ada petir serang. Akhirnya menang. Akhirnya apa? Menang. Jadi sering ya baik kebodohan, baik akidah ataupun ya anggapan itu ya menjadikan sebab kekalahan. Makanya di sini ya orang-orang yang tidak mengenal tauhid amalannya akan hilang dan di dunianya juga akan mengalami ya kerusakan. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Wala nau'a wala ghula. Ghula di sini artinya gendurwo. Jadi di kalangan orang Arab itu ada demit yang disebut ghula tadi, gendurwo tadi, yang membuat orang itu keselong. Ya, kecepet, kelampor. Nah ini. Kecepet, keselong, kelampor itu. Karena di sana itu kan tempatnya kayak lautan, tapi pasir. Lah kan nggak tahu arah kemana gitu. Sehingga mereka sering tersesat. Lah tersesatnya ini mereka meyakini ini adalah apa? Hula, gendurwo. Gendurwo. Padahal di sini kalau diteliti kesesatannya bukan karena gendurwo, karena mereka tidak tahunya arah, ya kan? Coba kalau tahu arah, pakai kompas misalnya, atau letak matahari, atau pakai Google Map misalnya kan. Nah itulah, jadi kesalahannya itu bukan pada gendurwonya tadi, tapi pengetahuan tentang masalah arah ini belum mencukupi sehingga tersesat. Nah tersesatnya ini disadarkan kepada selain Allah. Padahal ini dengan takdir Allah ya, kamu nggak menguasai ilmunya, kamu nggak tahu jalannya, tersesat ya sesuai dengan kondisimu memang begitu. Bukan karena keselong tadi. Kalau keselong ya doa dan sebagainya ya. Ini maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala ghula, dan tidak ada gendurwo yang menyesatkan manusia dari jalan tatkala berangkat. Nah sekarang apa, ada orang yang disesatkan oleh gendurwo tatkala mau pergi sesuatu ke satu tempat, ada apa tidak? Ada, tapi dengan qada dan qadar Allah. Contohnya dia tidak berdoa dan sebagainya, itu akan mempengaruhi, itu akan tempel terus. Bisa jadi orang tidak ingin pergi ke tempat maksiat, tapi dia pas keluar rumah nggak doa, akhirnya di jalan setannya nempel. Dan biasanya orang melakukan maksiat itu tatkala sedang melakukan perjalanan, ya kan? Karena merasa apa? Aman, sudah meninggalkan kampungnya, tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang mengawasi, seakan-akan dia bebas. Di samping itu dia terkena ya bimbingannya syaitan. Ya mungkin terjadi, dia tersesat, ya tersesat. Tapi semata-mata karena ulah mereka, yaitu gendurwo tadi, ini
tidak dibenarkan secara syar'i. Tidak. Tetap semuanya dengan qada dan qadar Allah, sehingga Rasulullah mengatakan wala ghula. Sedikit lagi, walihuma an Anas, dan diriwayatkan juga dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Anas bin Malik, la adwa, tidak ada penularan penyakit, wala tiarata, dan tiada tiarah, kesialan, wa yu'jibunil fa'al, dan menakjubkan aku fa'al. Qalu wa mal fa'lu, apakah fa'al itu wa Rasulullah? Al kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Tetapi sulit sekali orang mengatakan dengan kata-kata yang baik, sulit. Ya, misalnya ngadepi sesuatu kan yang sering mampus aku ya. Mateng ya, geseng ya. Apa? Ya kan kayak gitu, mampus ya. Lah ini nggak boleh. Walaupun sering. Atau kadang mengatakan kepada dirinya, duhai jiwa yang celaka, jangan. Wahai jiwa yang selamat, wahai jiwa yang bahagia gitu. Wahai jiwa yang gagal, jangan. Ya, wahai jiwa yang bersedih, jangan. Wahai jiwa yang bahagia. Kadang orang mengalami sakit lama nggak sembuh-sembuh. Akhirnya jiwanya melemah. Akhirnya dia mengatakan, wahai jiwa yang sedih, jangan. Wahai jiwa yang bahagia, wahai jiwa yang mau sembuh. Gagal terus gitu ya. Harus dengan kata-kata yang baik. Tapi yang namanya manusia, biasanya yang cepat adalah semacam itu ya. Kata-kata yang jelek. Lah ini ternyata dalam syariat kita itu tidak dituntunkan. Jadi dalam keadaan panik sekalipun kita harus optimis ya, harus apa? Optimis ya. Nah, ini harus optimis. Tentunya setelah berusaha optimis. Dikatakan qalu amal fa'al ya Rasulullah, qala al kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kuat di dalam hati kita, tidak ada kesialan ya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa diberi ya jiwa yang tetap tegar di saat-saat sulit, karena jiwa yang tegar dan berkata baik itu memudahkan orang untuk meraih apa yang diharapkan ya. Meraih apa yang diharapkan. Jadi orang-orang yang mampu mendapatkan sesuatu yang besar ternyata karena jiwanya itu memiliki fa'al yang besar. Di saat semua orang, waduh ini gak mungkin, dia masih berusaha, ini mungkin. Akhirnya terjadi pula dari apa yang dianggap tidak mungkin. Ini saja, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.